Saya buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, Ibu. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan keberkahan, memberikan banyak keutamaan. Dan ini pula sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa, ibu-ibu? Yatluna kitaballah. Mereka duduk berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu untuk dalam rangka yatluna kitaballah, yakni membacakan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dari Al-Qur'an Al-Karim, kemudian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari ya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ketenangan dalam hati-hatinya. Wa khashiyatuhumur rahmah, dan ketahuilah ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk duduk bersama mereka, ya, mengitari mereka, duduk bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan pula nama-nama mereka yang duduk di majelis ilmu, ya, yang duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut akan dipamerkan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengannya, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini itu tercurah pada kita semua, ibu-ibu, ya. Dan yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala pula memberikan istiqomah buat kita. Ya, istiqomah. Jadi amalan yang sudah kita coba rutinkan ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk selalu melaksanakannya, untuk selalu melakukannya. Ya, karena sekecil apapun yang kita lakukan itu tidak akan berhasil kecuali atas izin dan kemudahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa, Ibu? Agar diberikan istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ini doa yang mungkin Ibu sudah hafal, namun kualitasnya Masya Allah, ya. Oleh karena itu jangan lupakan doa ini, ibu, ya.
Kemudian juga doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu diberikan istiqomah. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah hafal saya Ustaz? Amalkan tidak? Nah, itu sesekali mungkin. Ya, jadi yang sudah dihafalkan itu diamalkan. Karena ketika seseorang mengamalkan, insya Allah hafal. Begitu Ibu ya. Tapi orang yang hafal belum tentu mengamalkan. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita istiqomah Ibu, carilah teman-teman yang soleh dan soleha. Ya, carilah teman yang soleh dan soleha. Ya, secara zahir tentu kita melihatnya ya, karena kesolehan itu kita terlihat dari zahirnya. Ya, dia semangat dalam beribadah misalkan, dia semangat dalam menuntut ilmu misalkan, dia semangat dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya misalkan. Itu secara zahir kita lihat. Nah, maka dekati mereka. Ya, bertemanlah dengan mereka. Cari teman-teman yang suka baca Al-Quran, ya, atau belajar membaca Al-Quran, sehingga kita ketika berteman dengan mereka, insya Allah akan tumbuh rasa istiqomah, akan terjaga terus ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika kita banyak teman, tapi teman-teman kita adalah teman-teman yang sebaliknya, maka berbahaya. Ya. Ada suara azan misalkan, mereka melalaikan panggilan Allah, kita ikut. Begitu Ibu ya. Mereka bilang tanggung, kita juga ikut tanggung bilang. Ya. Tidak semangat untuk beribadah. Ya, begitu. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda bahwa teman agama seseorang itu sebagaimana agama siapa? Temannya. Jadi kalau teman-temannya yang tidak mau bermajelis ilmu, kemungkinan besar kalau kita berteman dengan mereka, kita pun jarang menghadiri majelis ilmu. Ya. Ada teman-teman yang jarang melakukan kebaikan, begitu juga kita, kemungkinan kita akan ikut. Bahkan ada teman-teman yang membenci syariat Allah, membenci ajaran Nabi SAW, kita pun bisa ikut. Ya, kita pun bisa ikut membencinya. Oleh karena itu ibu-ibu, selain berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk istiqomah, kemudian juga bertemanlah dengan orang-orang yang istiqomah juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amalan yang istiqomah sampai akhir hayat kita, ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Naam, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan keberapa? Keempat ya, Masya Allah ya. Keempat, berarti udah 1 bulan ya. 1 bulan bagi 4 ya. 1 bulan bagi 4. Nah, tapi tidak mengapa ya. Ya, tidak mengapa ketika ibu sudah memberikan waktunya di hari Jumat ini dari pukul 8 setengah 9 ya, 8.30 sampai dengan jam kurang lebih 10, 1 jam setengah untuk duduk bersama-sama. Masya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya, sedikit ini akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini mudah-mudahan ini selesai di bab pertama. Ternyata bab pertama udah 3 kali pertemuan belum selesai ibu-ibu ya. Masya Allah ya. Oleh karena itu semangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang satu ini, ibadah tullabul ilmi ya. Yang ini diwajibkan oleh siapa? Nabi SAW dalam hadisnya yang sering ibu baca, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya, rawahu Muslim. Menuntut ilmu syar'i agama itu hukumnya wajib ternyata kata Nabi. Faridah bagi siapa? Ala kulli muslim, bagi setiap diri hamba yang mengaku mengatakan dirinya seorang muslim. Jadi kalau ibu kita semua itu kalau ditanya
Anda muslim? Naam, ana muslim, ana muslimah. Maka terkena kewajiban ini ibu-ibu. Ya, terkena kewajiban untuk menuntut ilmu agama atau ilmu syar'i. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan duduknya kita ini adalah bagian dari kita mengamalkan kewajiban ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari murojaah ya. Kita belajar di awal pembahasan adalah mengenai makna dari tauhid sendiri. Masih ingat Ibu? Tauhid artinya secara bahasa mengesahkan Allah ya, mengesahkan atau menunggalkan Allah. Adapun tauhid menurut syar'an secara istilah menunggalkan atau mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Subhanallah ya. Dalil-dalilnya sudah kita jelaskan dan kita sampaikan kepada ibu-ibu di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas adalah mengenai pembagian tauhid ya, mengenai pembagian tauhid. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu, tauhid sendiri artinya adalah mentauhidkan, tauhid sendiri adalah mengesahkan dan kemudian atau menunggalkan. Secara syar'i adalah menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, menunggalkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, itu tauhid ini ada 3. Kepada Allah itu ada 3, baik dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunggalkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat. Ya, sedikit ingin kita ulang. Jadi tauhid itu sebenarnya tidak boleh terbagi-bagi, ya, tidak terbagi-bagi. Tauhid A, tauhid B, tauhid C, sebenarnya tidak. Jadi tauhid apapun, mentauhidkan Allah itu dalam hal apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata yang membagi-bagi ini ternyata orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Ya, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal perbuatan Allah saja. Mereka mengakui satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka hanya mentauhidkan itu ibu-ibu. Jadi mereka kalau ditanya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ya, la yaquluna Allah. Jika kalian tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, siapa sih yang menciptakan langit bumi ini dan seisinya? Nah, kalau seisinya berarti termasuk kita ibu-ibu, termasuk jin, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, angin, udara, terus kemudian air dan seterusnya, apapun yang ada di permukaan bumi yang di dunia ini ya, termasuk langit, matahari, bulan dan seterusnya, siapa yang menciptakan? La yaquluna Allah. Mereka bergegas menjawab apa? Yang menciptakan itu semua itu Allah. Nah, ini bukti ibu-ibu bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy itu sudah mentauhidkan Allah, ternyata sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tauhid mereka itu baru sebatas tauhid rububiyah. Yang kemarin kita jelaskan, tauhid rububiyah itu adalah tauhidullahu bi'af'alihi, tauhidullahi bi'af'alihi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah sendiri. Dalam perbuatan-perbuatan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap alam semesta ini dan beserta isinya, itu mereka mengakui, itu maksudnya. Makanya mereka ditanya dalam ayat lain, man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian atau menciptakan mereka? Mereka menjawab, yang menciptakan kami itu ya Allah. Artinya sekali lagi ibu, mentauhidkan Allah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun masih sebatas dalam tauhid rububiyah saja. Namun untuk yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dalam peribadatan. Mereka menolak, mereka tidak mau. Yang disebut dengan ibadah kemarin apa?
melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ketika melakukan amalan tersebut itu menjadikan Allah cinta, menjadikan Allah itu ridho, itu namanya ibadah. Maka disebutkan kemarin, apapun yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap mendapatkan pahala, mendapatkan cinta, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah namanya. Apa saja yang disebut ibadah? Kemarin kita sebutkan, satu berdoa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu doa itu tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ya, ibadah itu, doa itu karena itu ibadah, karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Artinya ketika kita ingin berdoa, jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Yang pertama adalah doa. Kemudian bernazar. Bernazar itu adalah apa kemarin? Mewajibkan diri dengan sesuatu yang awalnya tidak diwajibkan. Bernazar, saya bersumpah, saya akan melakukan ini jika ini. Nanti akan ada pembahasan tentang nazar, Ibu ya. Ya, di sana akan disebutkan bagaimana kriteria atau arti dari nazar itu sendiri. Bahkan ada sebagian ulama atau bahkan ini Nabi SAW yang menjelaskan bahwa tidaklah seseorang melakukan nazar kecuali orang yang bakhil. Benar ya? Bakhil itu artinya apa? Pelit gitu kan. Kenapa kok dikatakan pelit? Karena dia menginginkan sesuatu kalau dia keinginannya terpenuhi, kan pelit. Ya. Kan bilang gini, kalau anak saya diterima di sekolahan A, berarti ibu mengharapkan anaknya diterima di sekolahan A. Nanti saya begini. Artinya ibu akan melakukan amalan yang begini kalau dipenuhi permintaan ibu. Jadi kalau nggak dipenuhi malah enggak nanti ya. Atau bahkan tidak ada niat mungkin ingin melakukan sedekah, misalkan kalau tak ada keistimewaan yang ibu dapat. Ini namanya orang bakhil kan? Ini namanya orang pelit ya, orang pelit. Nanti kita jelaskan di babnya insyaallah. Sekali lagi, termasuk ibadah adalah nazar. Termasuk ibadah adalah bernazar. Itu juga tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih. Nah, ini juga menyembelih itu termasuk ibadah. Menyembelih itu termasuk ibadah. Oleh karena itu ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memberikan sesembelihan kepada selain Allah. Nanti kita pun bahas nanti di bab-bab selanjutnya materi tentang adzabhu li ghairillah. Adzabhu li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah. Kita akan jelaskan. Kemudian juga termasuk ibadah itu khauf. Khauf itu artinya apa? Takut. Ya, tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang seperti apa nanti kita akan jelaskan insyaallah ya. Jadi nanti kita akan jelaskan di babnya. Kemudian juga roja. Roja itu artinya berharap. Ketika kita melakukan amal ibadah, kita kan mengharap nih ya, berharap sesuatu. Jika ibadah yang kita lakukan, maka berharapnya seyogianya harus kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kepada selainnya. Maka kalau ini diberikan kepada selainnya, ibu melakukan ibadah thalabul ilmi ini misalkan ingin mengharap pujian orang lain, ingin mengharap sanjungan orang lain agar ibu dikatakan alimah ya. Orang yang begini jangan. Itu bisa mengalihkan ibadah kita kepada selain Allah, dan itu tentu menjadi tauhidnya uluhiyahnya akan batal. Kemudian juga selain dari takut, roja, begitu juga tawakal dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan dari ibadah-ibadah yang mana dari ibadah dan jenis-jenisnya ya insyaallah taala. Baik, kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Yang dimaksud tauhid asma wa sifat kemarin kita sebutkan adalah meyakini ya, seorang hamba atau kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dengan kesempurnaannya yang mutlak. Nah ini Bu nih, dengan kesempurnaan yang mutlak. Kalau kesempurnaan yang mutlak berarti nggak ada catat lagi. Ya.
kesempurnaan yang mutlak. Beda dengan kita hamba, kita makhluk. Kalau ibu mengatakan misalkan ya, ada orang yang bisa baca Al-Qur'annya bagus, kita tidak bisa mengatakan wah sempurna banget nih orang. Di segi mana? Mungkin dalam bacaannya saja, tapi dari akhlaknya mungkin dia ada kekurangan. Ya, demikian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maka memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi, baik sisi nama dan sifat-sifatnya yang agung, dan tidak ada satupun, kita meyakini Bu nih, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, baik dari sisi nama maupun sifat-sifatnya. Kemarin kita sebutkan contoh, misalkan Allahu Al-Basir, Allah itu maha melihat. Ya, Allah maha melihat. Tapi Ustadz, saya juga bisa melihat. Nah, berbeda ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dengan Allah itu berbeda. Walaupun sama-sama makhluk bisa melihat, kita bisa melihat. Tapi coba ibu-ibu, kita bisa melihat, coba pandangan ke depan hanya berapa meter. Ya, hanya berapa meter, apalagi kita yang sudah memiliki uzur ya, umurnya sudah di atas 50, 60, 70 itu kadangkala harus disambung ibu ya. Dipakai kacamata gitu ya. Udah nggak jelas saya tulisan itu tulisan apa gitu kan. Ini berarti kita bisa melihat tapi masih apa namanya? Masih jauh dari kesempurnaan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, maksudnya melihat dari segala sisi. Sampai hati kita pun, ibu ya, apa namanya, apa yang ada di hati kita itu Allah tahu, ya. Apa yang ada hati kita, misalkan ya, ada hati seseorang, apa namanya, gerutu di dalam ini ya, dalam hatinya misalkan, menggerutu apa, Allah maha tahu. Kalau kita kan nggak tahu, lihatnya zahirnya aja, ketemu misalkan orang lain ya, ketemu orang lain senyum gitu ya, kayaknya gagah ibu ya. Tapi ternyata kalau udah pulang, diem aja. Kenapa? Mikirin kebutuhan. Mikirin masalah ekonomi misalkan. Memikirkan masalah permasalahan yang ada misalkan. Jadi kita tidak bisa ibu, ya, menilai seseorang itu secara mutlak sempurna, tidak bisa. Kita hanya bisa melihat dari zahirnya saja. Baik ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir ya kita bahas, yaitu pembagian tentang tauhid. Maksudnya adalah tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, yaitu 3 kemarin, menciptakan, mengatur, dan menguasai, ya. Apa saja ibu? Menciptakan, mengatur, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki atau menguasai. Jadi 3 itu. Apapun nanti masuknya ke situ ibu. Coba misalkan ini, Ustadz kok nggak ada tentang jodoh sih? Karena gini, yang menentukan jodoh itu Allah. Berarti masuk kemana? Yang mengatur. Tapi di situ nggak ada rizki Ustadz, nggak ada. Rizki ada juga. Berarti masuk ke mengatur kehidupan, ya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala tauhid rububiyah yang harus kita yakini itu adalah mengatur rizki. Nah, rizki itu kan bisa berbentuk harta, ibu ya. Bisa berbentuk apa? Harta, kemudian juga rizki anak, kemudian juga nasib. Ibu ya, nasib ya. Satu ibu misalkan ya, 3 bersaudara. Kadangkala adiknya, kakaknya yang paling ini biasa-biasa aja gitu ya. Dia tuh mah ditani, enaknya ditani. Ya, main belepotan, ya, nyangkul, nanem. Terus ada yang nomor 2, misalkan adiknya laki-laki, dia kuliah, kemudian habis kuliah dia bisa kerja di tempat yang enak, misalkan cuma duduk, pegangnya pulpen ya. Jadi apa namanya, ininya tuh halus gitu ya, tangannya halus gitu ya, karena pegangnya pulpen terus sama uang, sama kertas ya. Tapi adiknya satu lagi yang apa namanya, yang nomor 3 misalkan kayak kakaknya tapi lebih unggul lagi, misalkan dia pertanian tapi dia unggul, dia punya misalkan ladang dan seterusnya. Nah itu beda-beda, Allah yang menentukan, ya, Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai kita itu saling apa sih namanya ya, iri itu ya, nggak boleh. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan.
Yang wajib kita lakukan adalah bersyukur. Dengan bersyukur insya Allah. Atau kita disarankan untuk ta'awun kan? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling menolong. Kalau memang misalkan kakaknya yang paling ini ternyata kehidupannya kecil, enggak terlalu, adiknya yang banyak uang, sekali gaji bisa ya berlipat-lipat, berbagilah sama kakaknya, sama adiknya. Itu seperti itu kehidupan. Jadi enggak boleh kita saling iri ya, karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kita bahas terakhir kemarin, ibu-ibu sekalian rahimallahu taala. Maka insyaallah kita lanjutkan. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi dari sini maksudnya tadi dijelaskan tentang tauhid 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka dari sini sebagian ulama itu membagi tauhid menjadi 2. Ya, ini untuk pengetahuan ibu-ibu aja ya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tauhid ilmi wal ma'rifah. Tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Sebenarnya sama dengan yang atas. Yaitu apa? Tauhid ilmi wal ma'rifah. Tauhid yang memfokuskan atau para hamba mengilmui dan memakrifati, ya memakrifati juga mengetahui ya, tentang apa? Tentang rububiyah Allah dan asma wa sifat. Jadi tauhid ilmi wa sifat, ilmi wal ma'rifah mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi itu masuk di al-ilmi wal ma'rifah. Yang kedua tauhid al-amal wat talab. Yakni tauhid uluhiyah. Karena fokusnya apa? Fokusnya atau menuntut para hamba untuk beramal ya hanya untuk Allah. Jadi yang kedua tauhid al-amal wat talab, yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah saja. Kenapa? Karena fokusnya adalah menuntut tolab. Tolab itu kan menuntut agar seorang hamba itu beramal hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka muallif rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan dalil 7 dalil ya di sini ya. Di buku ibu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atau 7 ibu ya. Nah, ada beberapa dalil yang ada di buku ini. Yang pertama adalah dalil di surat apa ini bu? Az-Zariyat ayat 56. Masya Allah. Maka ini insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di pertama ya. Yang pertama adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nanti kita jelaskan sisi pendalilannya apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samiil 'aliimi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini ayat kayaknya sudah sering ibu baca ya. Ini adalah apa? Tujuan penciptaan manusia dan jin. Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan makhluk yang dinamakan dengan jin ya, dan makhluk dinamakan dengan al-insa, siapa? Manusia, illa, kecuali tujuannya adalah liya'budun, yakni agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disebut dengan ibadah di sini adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan ibadah maka ini Ibu, mentaati segala perintah Allah atau melaksanakan ya, mentaati itu melaksanakan, yakni melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi larangan Allah dengan harapan apa? Mendapatkan pahala, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan harapan kita mendapatkan pahala, itu namanya ibadah, Ibu. Ya, misal ya,
darah itu halal atau haram kalau dimakan, Bu? Darah ayam haram, walaupun enak ya. Nah, ketika ibu meninggalkan karena memang enak gak ya? Enak ya, bagi anak-anak biasanya. Ditinggalkan, aku nggak mau makan daging, apa namanya? Makan apa? Darah. Apa sih namanya kalau ini? Marus atau marus ya. Tapi enak katanya ya, kayak hati ayam gitu ya. Saya nggak mau meninggalkan, saya nggak mau makan, saya meninggalkannya. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Allah. Maka apa? Ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita akan mendapatkan pahala, maka itu dinamakan ibadah. Jadi ibadah itu bisa melaksanakan perintah, bisa juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu ibadah. Ya. Baik, sekali lagi, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, makhluk ini dinamakan dengan manusia, makhluk dinamakan jin, kecuali satu tujuannya, liya'budun, untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, di sini ternyata yang disebutkan untuk beribadah bukan hanya manusia, Ibu ya. Jin juga termasuk makhluk yang dibebani oleh Allah untuk beribadah. Jadi jin ternyata juga dibebani oleh Allah syariat. Oke, Ibu nih. Karena para nabi juga diutus untuk mereka, betul tidak? Nabi SAW itu, para nabi ya, Nabi SAW dan para nabi selainnya sebelumnya itu diutus juga bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk para bangsa jin. Seperti itu ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih di surat apa nih? Al-Jin. Di surat Al-Jin ayat 15-16, Ibu. Kalau Ibu ada Al-Qur'an ya, Ibu di ayat 15 dan 16 surat Al-Jin ya, karena mereka juga mendapatkan balasan di dunia, juga balasan di akhirat. Kalau di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Jadi jin pula seperti itu. Di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Adapun kaum jin ya, kaum jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan tersebut, yaitu jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka dengan air minum yang segar. Masya Allah ya, artinya rezeki yang banyak. Ini artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin pula dibebanin, mukallaf ya. Jin juga mukallaf dengan syariat, dibebanin syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita manusia. Ya. Bahkan jin juga memiliki berbagai macam aliran, Ibu nih. Nah, ini pengetahuan baru kayaknya buat kita ya. Selama ini kita memandang jin itu hanya makhluk ghaib yang kadang-kadang mengganggu kita, Ibu ya. Iya, memang jin kadang-kadang mengganggu manusia. Ya, jin memiliki aliran ternyata, aliran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan para jin tentang diri mereka di surat Al-Jin juga di ayat 11. Wa anna minnal salihuna wa minna duna dhalik wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami, kata jin ya, ada orang-orang yang soleh, ada juga orang-orang yang tidak demikian halnya. Nih jin yang ngomong, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Jin ayat 11. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Artinya ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, jin itu ya kayak manusia juga, ada yang taat, ada yang tidak, gitu ya. Makanya ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, ada jin kafir. Jadi kalau ada yang mengganggu orang tuh ya, terus di ruqyah dan kemudian diajak ngobrol oleh sang peruqyahnya, dia mengatakan apa? Ada jinnya adalah jin Kristen misalkan, ya. Ada yang agama selain Islam, misalkan dia agamanya Hindu. Ya, ada seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa berbicara tentang
alam jin ya. Liaise buat apa Ibu ya? Maksudnya mengenal ya. Tapi tidak detail lah ya. Nah, ini juga sebuah riwayat yang sanadnya dari Al-A'mashi rahimahullah taala. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala ya. Beliau pernah bertanya kepada jin nih. Pernah bertanya kepada jin. Tentang apa? Tentang Syiah Rafidhah. Ya. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mashi rahimahullah taala, beliau pernah bertanya kepada jin tentang apa? Tentang Rafidhah, tentang Syiah Rafidhah. Maka apa jawaban jin? Famar rafidhatu fikum qala syarruna. Ini kata jin, Ibu. Jadi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Syiah Rafidhah menurut kalian atau di sisi kalian? Maka jin menjawab, paling buruk di antara kami. Masya Allah. Jadi mereka pun sama. Mungkin mereka pun hampir sama dengan kita. Mereka ada jin-jin yang Syiah ya. Jin yang Syiah. Mereka pun seperti itu. Hanya saja alamnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa jin juga ada yang soleh, ada juga yang fajir. Ada yang mukmin, ada juga yang kafir. Ada yang muslim dan begitu juga beraliran-aliran. Kayak manusia. Akan tetapi, nah ini Ibu nih, ini mungkin penting nih. Akan tetapi, apakah tata cara ibadah mereka persis dengan ibadah kita, Ibu-ibu? Ya? Al-Zarkasi ya berkata telah terjadi perdebatan di kalangan ulama ya belakangan tentang apakah para jin dibebankan untuk menjalankan furu' cabang-cabang syariat. Maka ahli tahqiq ya para peneliti itu diantara mereka berpendapat bahwa para jin sama dibebani secara global, akan tetapi tidak sama persis seperti syariat manusia. Karena para jin berbeda dengan manusia, baik secara definisi maupun hakikat, maka tentunya akan berbeda pula pada sebagian syariatnya. Contoh, nih ya, sebagian jin telah diberikan kekuatan untuk bisa terbang di udara, benar nggak? Sebagian jin itu diberikan kekuatan oleh siapa? Oleh Allah untuk bisa terbang di udara. Kita bisa nggak? Bisa ya, pakai kapal terbang ya. Jin bisa terbang di atas udara, Bu, tanpa alat-alat apa. Subhanallah ya, bisa dibayangin kalau manusia bisa terbang begitu ya. Jin bisa. Oleh karena itu mereka juga disyariatkan untuk berhaji dengan cara apa? Dengan cara terbang. Waduh, enak teman Ibu ya. Kita bisa berhaji langsung gitu ya. Langsung terbang ke enggak. Kalau kita sepeda juga capek tuh, bisa berbulan-bulan kan. Ada yang bersepeda ke tanah suci setahun ya baru sampai ya. Ya mungkin terbang juga begitu. Mereka kan juga memiliki, harus makan, harus minum kan. Nah, akan tetapi sebaliknya jin tentu dibebankan dengan perintah, tapi tidak ada juga yang disyariatkan oleh jin kepada jin tidak disyariatkan kepada manusia. Begitu juga yang disyariatkan kepada manusia tidak dibebankan kepada jin. Jadi beda lah Ibu lah, ya. Maka setiap syariat yang berkaitan dengan syariat tabiat manusia secara khusus maka tidak dibebankan kepada jin. Dan jin pun tidak memiliki tabiat tersebut. Maka intinya gini Bu, tidak perlu kita membahas sebenarnya panjang lebar atau mencari tahu tentang bagaimana cara wudu jin gitu ya. Ibu mau belajar tentang bagaimana wudunya jin gitu ya. Nah emang mau dipraktikin, nanti kita ajarkan kepada anak-anak kan nggak bisa. Kemudian juga kita tidak usah ya, tidak perlu mempelajari bagaimana istinjanya jin. Seperti itu kan? Dan yang lainnya kita tidak perlu, hakikatnya nggak perlu tahu lah. Tapi secara global jin itu diberikan atau dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia. Adapun perinciannya wallahu a'lam. Seperti itu Ibu ya. Jadi
Intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya yang ternyata yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya manusia, tapi jin. Maka sisi pendalilannya baru nih. Sisi pendalilan dari dalil yang pertama di surat Az-Zariyat ayat 56, yakni ya penulis rahimahullah taala bertujuan atau menjelaskan tentang tujuan utama penciptaan jin dan manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Dan ibadah tentu dimaksud adalah tauhid. Begitu Ibu ya? Yang disebut dengan ibadah, pasti yang dimaksud ibadah adalah tauhid, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi begini Ibu, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Tentu karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan beribadah hanya kepada Allah, pasti memerintahkan untuk mentauhidkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah tapi beribadahnya kepada selain Allah. Tidak mungkin. Pasti Allah menciptakan jin dan manusia tujuan untuk beribadah, pasti di sana adalah beribadah di sini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebut dengan tauhid. Seperti itu Ibu ya. Nah, kemudian oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyahnya. Rububiyah itu berhubungan dengan apa tadi? Perbuatan Allah. Yaitu apa? Di sini disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah nih, Allah mengawali ayat yang mulai ini dengan mengutarakan rububiyahnya, yaitu Allah, saya tidak menciptakan jin. Menciptakan itu kan rububiyah. Yaitu Allah menciptakan mereka, jin dan manusia, dan memberikan rizki kepada mereka. Dan ini isyarat bahwa jika mereka ternyata beribadah kepada selain Allah, maka sungguh mereka telah terjerumus dalam kezaliman yang besar. Itu kesyirikan maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala semata yang telah menciptakan mereka, yang memberi rizki kepada mereka, ya, menciptakan mereka, maka wajib bagi kita yang sudah diberikan rizki, diberikan diciptakan, diberikan rizki, maka wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal Allah Subhanahu wa taala mengutarakan dirinya adalah pencipta. Artinya kita itu berusaha untuk menjadi atau mengamalkan tauhid rububiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Memang Allah yang menciptakan kita. Kita mengimani ya insyaallah. Tapi juga harus mengimani mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Illa liya'budun tadi. Ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tujuan ya teragung dari penciptaan manusia, penciptaan jin. Tujuannya apa? Allah tidak menciptakan. Tujuannya apa? Untuk beribadah. Di sini Allah tidak menyebutkan hewan. Benar Ibu ya? Tidak menyebutkan hewan, al-hayawan, tidak. Yang disebutkan adalah jin dan manusia. Karena jika manusia, kenapa Allah tidak menyantumkan hewan di dalam ayat ini? Karena jika manusia dan jin tidak melakukan tujuan penciptaan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka mereka seperti itu. Ya. Allah tidak menyebutkan al-hayawan fi hadhihi al-ayah. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan yang diperintahkan itu apa? Hewan, tidak. Maka orang-orang yang tujuan utama diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah, namun kemudian memberikan ibadah kepada selain Allah, artinya ini mereka ya tidak beda dengan al-hayawan. Tidak beda dengan hewan. Oleh karena itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka lebih parah lagi dari hewan. Lebih parah lagi daripada hewan. Kenapa? Hewan itu kenapa tidak beribadah kepada Allah, Ibu?
karena tidak dibebani syariat, gitu ya. Mereka kan tidak menyembah Allah itu tidak karena apa? Karena tidak dibebani syariat. Nah, ini manusia udah dibebani syariat tapi tidak menyembah Allah. Nah, itu kan lebih buruk, lebih parah daripada hewan, seperti itu. Nah, ini sisi pendalilannya ya. Orang-orang kafir, ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tatkala melihat hewan ternak di akhirat itu dikisos. Ya. Orang-orang kafir tatkala melihat hewan-hewan ternak di akhirat dikisos, setelah itu menjadi tanah, maka tatkala orang kafir itu akan berkata dalam surat An-Naba terakhir, ya laitani kuntu turoba, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu itu jadi tanah saja. Karena mereka itu menyesal, ibu-ibu. Ya, menyesal mereka itu dilemparkan ke neraka jahanam kelak di akhirat. Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyesal dan mengatakan apa? Lebih baik dulu saya jadi tanah. Karena kalau tanah tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tujuan agung ini Allah menciptakan jin dan manusia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu harus ditunaikan oleh kita, harus ditunaikan oleh makhluk yang dinamakan jin. Karena jika mereka tidak menunaikannya, maka sama mereka dengan orang-orang kafir yang mereka akan dilemparkan ke neraka jahanam. Ini dalil yang pertama, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Maka ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kalau kita memahami, ibu-ibu ya, hidup kita itu hanya untuk ibadah. Jangan ibadah itu kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Pernah dengar ibu ya? Ibadah mahdhah itu ibadah seperti apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang tata caranya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang tata caranya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan tata caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya. Ya. Itu telah ditentukan. Contoh apa? Salat. Ya, salat kan salat apa? Misalkan salat maghrib, salat maktubah ya, salat yang wajib itu. Subuh, zuhur, asar sampai dengan maghrib, isya. Itu waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus tata caranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jumlah rakaatnya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah mahdhah, ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tata caranya sebagian itu tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tidak ditentukan di dalil secara ini, cara khusus tidak ada. Tidak ada dalilnya, tapi secara umum itu merupakan ibadah. Contoh, kita bekerja, sang suami bekerja, berangkat pagi, pulang sore atau malam. Nah, kalau niatnya adalah untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah, maka rutinitas itu menjadi ibadah. Ya. Menjadi ibadah. Seperti itu ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu antara ibadah dengan rutinitas itu bedanya apa? Niat. Bedanya di niat. Makanya ibu sering ingatkan kepada suami kita, ya suami ibu itu kalau mau berangkat kerja atau berangkat dinas kemana, sampaikan jangan lupa niatkan untuk ibadah. Jadi jangan hanya mencari uang, jangan. Ya, indikasi beribadah apa? Misalkan berangkat dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Seperti itu ya. Kemudian juga di sana terjaga, ya, banyak berzikir dan seterusnya, sampai pulang pun dia masih berzikir dan seterusnya, maka insya Allah jadi ibadah. Jadi jangan hanya haus dengan harta saja, mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan itu ibu.
Ya, itu ibadah ghairu mahdho. Dan selainnya, ibu misalkan menasihati anak, mengajari anak tentang kebaikan, dan ibu melakukan hal ibadah di rumah, misalkan mencuci, ya, membersihkan rumah, kemudian juga mengatur tata ruang rumah, itu semua jadi ibadah. Insya Allah kalau diniatkan ibadah seperti itu. Jadi itu ibadah ghairu mahdho. Nah, itu ibu ya. Kemudian dalil yang kedua, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 36 surat An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sungguh kami telah mengutus rasul di tiap-tiap umat. Mereka mendakwahkan atau menyerukan. Apa yang diseru oleh para rasul di setiap umat, ibu? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian atau jauhilah taghut. Apa arti taghut? Bawah bisa dibaca ibu ya, ininya apa namanya? Catatan kakinya. Setiap yang diagungkan selain Allah, baik lahir maupun batin. Ya. Jadi setiap yang diagungkan selain Allah disembah, ditaati, dipatuhi, baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia atau syaitan. Itu namanya taghut, Bu. Jadi kalau ada sesuatu yang ditaati, dipatuhi, disembah, tapi itu selain Allah, Ibu ya, itu namanya taghut. Maka tauhid biasanya ya berhala. Ya, tauhid itu berhala. Hanya saja berhala itu bentuknya berbeda-beda. Kalau memang dulu bentuknya apa? Patung. Ya. Berhala mereka tauhid itu berupa patung yang disembah. Disembah itu ya minta ke dia, minta sesuatu kepada dirinya. Ya. Sedangkan tauhid mereka atau sesembahan mereka itu tergantung dari kondisi ekonomi masing-masing. Jadi kalau memang misalkan ada orang yang miskin ya, itu tauhidnya atau berhalanya itu ya terbuat dari tepung gitu Ibu ya. Jadi dibuat tepung, nanti disembah. Ya, nanti kalau lapar dicopot ininya ya, jarinya ya. Terus kalau yang kaya lama-lama kaya, maka dari emas. Ya, dari emas. Jadi disesuaikan Ibu. Ini tauhid mereka. Baik. Sisi pendalilannya seperti ini Ibu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sisi pendalilannya adalah ayat ini itu sebagai penjelas bagi ayat yang pertama ternyata. Ayat ini, ayat kedua ini adalah penjelas bagi ayat dalil yang pertama. Kalau dalil yang pertama tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menjelaskan bahwa ibadah adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Begitu Ibu ya? Bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah ibadah. Maka dalil yang kedua ini menjelaskan bahwa ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang disertai dan dengan meninggalkan taghut. Itu. Jadi penjelas, penyempurna dari yang pertama. Sekali lagi, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan diciptakan jin, diciptakan manusia itu untuk ibadah. Ya, beribadah, menyembah Allah. Nah, yang kedua ini menegaskan lagi bukan hanya ibadah, begitu juga dengan meninggalkan taghut, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala demi mewujudkan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyerukan perintah ini kepada setiap kaumnya. Nah, ini artinya ditekankan lagi. Demi mewujudkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul di setiap umat untuk memerintahkan ini. Apa yang diperintahkan? Ani'budullaha, artinya beribadah,
wajtanibut taghut, dan juga jauhi taghut, jauhi berhala-berhala Allah Subhanahu wa taala. Nah, di lafaz ani'budullah, ibu-ibu, ini artinya Allah penetapan yang disembah hanya Allah saja. Ani'budullah, ini artinya penetapan hanya Allah saja yang disembah. Kemudian wajtanibut taghut, ini adalah penafian. Dan jauhilah taghut, artinya jangan menyembah selain Allah. Nah, tauhid dibangun atas penafian dan penetapan. Nah, ya. Bahwa tauhid dibangun dari penafian dan penetapan. Yaitu penafian dari peribadatan kepada selain Allah. Penafian itu menghilangkan, artinya nafyun itu artinya menghilangkan atau mengingkari. Apa yang disebut mengingkari? Mengingkari peribadatan kepada selain Allah, yaitu wajtanibut taghut, yaitu dengan meninggalkan tauhid itu. Dan penetapan, isbat. Nah, penetapan artinya isbat. Ibu sering mendengar, oh sidang isbat, maksudnya sidang penetapan. Apa yang ditetapkan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di lafaz yang pertama, ani'budullah. Ya. Maka penafian terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah dan penetapan hanya Allah saja yang disembah. Ini adalah makna dari apa? La ilaha illallah. Benar enggak, Ibu? Iya. La ilaha illallah itu artinya adalah, itu tergantung dua, penafian dan penetapan. Nanti sebenarnya ada pembahasan sendiri, tapi tidak mengapa ya. Jadi gini, la ilaha artinya apa? Tidak ada sesembahan. Ini namanya nafiyu. Artinya apa? Menafiyu, mengingkari. La ma'budun bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah. Nah, itu artinya seperti itu ya. Jadi la ilaha itu artinya kita menafikan semua sesembahan selain Allah. Nggak ada sesembahan selain Allah, nggak ada. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, nggak ada. Selain Allah nggak ada. Ya, nggak ada. Kemudian yang kedua, illallah itu isbat, penetapan. Tapi hanya satu ada, siapa? Allah. Nah, ini termasuk rukun dari la ilaha illallah, Ibu. Jadi ibu sering mendengar rukun sholat, rukun puasa, rukun zakat ya. Pernah dengar tidak rukun la ilaha illallah? Ini rukun la ilaha illallah itu ini dua, nafyun dan isbat. Nafyun itu mengingkari sesembahan selain Allah, diingkari. Ibu jangan yakin, jangan percaya ada sesembahan selain Allah, nggak ada. Tapi juga harus netapin yang satu, yaitu apa? Yaitu menetapkan hanya satu-satunya yang saya sembah, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dua itu. Nanti kalau cuma satu, misalkan saya sih ngakuin Allah satu-satunya sesembahan, tapi nafyunnya enggak lah. Ada juga tuh yang nyembah, berarti kita juga harus menghormati mereka punya Tuhan. Kita juga harus ngakuin mereka punya Tuhan. Oh, enggak boleh. Ya. Tidak boleh seperti ini. Nanti kita sama dengan puasa, kalau enggak ada rukunnya jadi batal, seperti itu ya. Baik. Kemudian disebutkan tadi taghut, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Artinya tadi disebutkan setiap yang diagungkan selain Allah, kemudian juga disembah, kemudian juga ditaati, dipatuhi, baik diagungkan itu berupa batu, manusia, setan. Itu ya, itu termasuk taghut, Ibu. Ya, itu termasuk taghut. Jadi tauhid itu adalah sesembahan selain Allah, itu namanya tauhid. Kalau ibu, ya kalau kita bisa menyebutkan banyak, ya bahkan cincin ya, kemarin saya sebutkan cincin, katanya ada isinya ya, kita menyembah dia. Saya nggak nyembah kok Ustadz, tapi ya menyembah itu kan, beribadah itu kan bentuknya macam-macam, berdoa tadi bilang ya Bu ya, terus bernazar, ternyata berdoanya sama si cincin ini. Ya, maka ini pun termasuk apa? Termasuk ibadah. Kalau beribadah kepada selain Allah, maka ini namanya
itu namanya taghut. Nih, cincin itu taghut. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala ini menyebutkan ya, menegaskan makna dari taghut. Was-shawab minal qawli indi fit taghuti annahu kullu dhi tughyani 'ala Allahi fa'ubida min dunih. Pendapat yang benar kata beliau rahimahullah taala, dan ini menurutku kata beliau, yang disebut dengan taghut itu adalah semua yang melampaui batasannya lalu diibadahi selain Allah. Ya, lalu diibadahi selain Allah. Apakah dipaksakan darinya kepada orang yang menyembahnya, ataukah karena ketaatan orang yang menyembah kepadanya? Apakah yang disembah itu manusia atau syaitan atau berhala atau patung atau apapun juga. Jadi apapun yang melampaui batas ibu-ibu kemudian diibadahi selain Allah, maka ini termasuk disebut dengan taghut. 6 ya. Sebagian ulama memberi syarat, nih Bu nih. Yang disebut dengan taghut itu adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho akan hal tersebut. Adapun para nabi dan orang-orang soleh yang disembah, maka mereka bukanlah taghut Ibu, karena mereka tidak ridho dengan hal tersebut, bahkan mereka mengingkari itu semua. Jadi yang disebut dengan tauhid itu ada yang memberikan syarat. Kalau yang disembah adalah dia ridho, maka tauhid. Misalkan ya, ada seorang yang alim, misalkan ya, dia anggap alim bukan alim. Kemudian disembah-sembah tuh sama manusia. Kemudian dia ridho, tauhid dia. Tapi kalau yang menyembah nabi, yang disembah nabi, yang disembah malaikat, nabi dan malaikat itu kan malah justru mengingkari, maka mereka bukan tauhid. Seperti itu kurang lebih. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menjauhi tauhid itu berarti mengingkarinya. Menjauhi tauhid itu artinya mengingkarinya. Dengan cara apa? Tidak menyembahnya, tidak memujanya dalam bentuk dan cara apapun. Berbahaya ya tentang tauhid ini ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, beribadalah kalian kepada Allah saja dan jauhilah tauhid. Maksudnya atau menunjukkan bahwa perkara tauhid ibu-ibu adalah perkara yang disampaikan atau disepakati oleh para rasul. Karena Allah menyatakan di sini, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula. Jadi artinya Allah menyerukan kepada setiap rasul untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Artinya ini ada kesepakatan ibu bahwa perkara tauhid atau ajaran tauhid itu adalah ajaran semua rasul. Jadi jangan dibeda-bedakan. Meskipun syariat mereka berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan zaman masing-masing, namun masalah akidah itu sama, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Nabi Nuh juga sama, menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Nabi Ibrahim, Musa, Isa, sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW itu juga sama. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau toh mereka sama dalam masalah tauhid namun berbeda dengan masalah syariat, itu sudah nggak usah dibahas lagi kalau masalah syariat, karena masing-masing. Walaupun ada beberapa syariat yang masih diamalkan di zaman kita ini, maksudnya di akhir zaman ini. Contoh, ibu sering puasa Daud, puasa Nabi Daud, maksudnya puasa gimana? Sehari puasa, sehari. Itu kan dulu syariatnya udah bisa lah. Nabi Daud. Masih ada kan ya? Masih ada. Masih ada. Tapi memang ini kesepakatan Nabi. Jadi bukan berarti kemudian ya udah kita ambil dari nabi-nabi sebelumnya. Oh jangan. Kesepakatan Nabi saja. Itu kan ada orang yang dulu ada orang yang puasa gitu ya. Puasa katanya ya puasa sebulan, apa namanya? Saya sanggup setiap hari, kan nggak boleh sama Nabi ya. Paling terakhir itu puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, seperti itu. Syariat apa lagi yang selainnya yang dulu ada?
syariat Nabi Ibrahim. Sebentar lagi kita, yaitu hari berkurban. Syariat kita beda-beda mungkin dengan mereka, tapi ada juga syariat yang kita masih laksanakan. Ya, adapun masalah tauhid, menyeru tauhid, meninggalkan taghut, maka tidak mengenal kondisi dan mengenal zaman. Sama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula." Allah mengutus setiap umat. Umat A, umat B, umat C dan seterusnya sampai Z. Dan setiap umat itu ada rasulnya, ada yang diutus. Yang diutus itu satu misi, masalah akidah. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Ya, maka Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun min allat. Para nabi itu saling bersaudara sebapak dan ibu mereka berbeda-beda. Wa ummahatuhum syatta wa dinahum wahidun. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Para nabi itu saling bersaudara sebapak. Ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Sama, agama mereka sebenarnya agama tauhid. Agama mereka adalah agama tauhid. Oleh karena itu para ulama sepakat, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud dengan agama mereka itu satu adalah mereka sepakat, yaitu agama tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ulama, ya, di antaranya ada Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Ibnu Hajar dan seterusnya. Dalam kitab-kitab mereka itu disebutkan bahwa Nabi dan para Rasul semuanya itu memiliki satu agama. Yang disebut di satu agama adalah agama tauhid. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, ini dalil yang kedua. Dari sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul di setiap umat itu ternyata satu misi, yaitu masalah akidah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, surat apa ini, Bu? Surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Apa yang diperintahkan? Supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan seterusnya, ibu bisa baca. Dan ayat yang mulia ini sudah sering kita baca. Bahkan ini dalil, ya, sudah hafal insyaallah ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya ya. Nah, sisi pendalilannya di sisi mana, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini kalimat ini, ibu, adalah nafyun. Adalah apa? Nafyun. Apa arti nafyun tadi? Pengingkaran. Ya. Pengingkaran dan isbat, begitu juga penetapan. Sama seperti tadi makna la ilaha illallah. Kan di situ disebutkan ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu, dan yang Allah telah mewajibkan kepada kalian, janganlah kalian menyembah selain Allah. Nah, ini penafian ya. Menafikan semua sesembahan selain Allah. Jangan. Illa iya, disebutkan illa iya, maksudnya adalah penetapan, kecuali hanya kepada Allah saja. Ini namanya isbat. Maka kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu itu di sana tersimpan nafyun, mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan isbat dan penetapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja beribadah. Ini sama dengan yang mana tadi saya sampaikan. Sama dengan makna la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat ini Ibu rahimani wa rahimakumullah menunjukkan akan agungnya kedudukan apa? Orang tua. Ya. Karena Allah menggandengkan. Kenapa kok agung? Karena Allah menggandengkan perintah berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua itu digandengkan dengan perintah tauhid. Perintah tauhid adalah merupakan perintah agung ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang digandengkan dengan perintah yang agung, maka itu juga menjadi agung. Alla ta'budu illa iya wabil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, itu digandengkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah atau bertauhid dengan Allah. Sehingga ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala ini merupakan agungnya perintah untuk berbuat baik pada orang tua. Ya. Banyak dalil sebenarnya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah tauhid dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Di ayat lain surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu apa? Janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ini agung. Perintah kita, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu perintah yang agung. Kenapa? Karena digandengkan, disejajarkan dengan dalam ayat itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya. Begitu juga perkataan Nabi Isa alaihissalam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Dan dia memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada ibuku. Berbuat baik kepada ibuku. Begitu juga Allah menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada orang tua. Ya, anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tuamu, itu ibu bapakmu, hanya kepadakulah kalian kembali. Surat Luqman ayat 14. Begitu juga Nabi SAW mengaitkan ridho Allah itu dengan ridho apa? Orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah Rabb ada pada kemarahan orang tua. Begitu juga Nabi SAW mengaitkan surga dengan berbakti kepada orang tua. Ini Masya Allah dalil-dalil yang menguatkan ibu ya, bahwa perintah untuk berbuat baik pada orang tua itu termasuk perintah agung. Buktinya apa? Digandengkan atau disejajarkan dengan digandengkan dengan perintah-perintah yang agung lainnya. Ya. Alzam rijlaha fathammal jannah. Lazimilah, menetaplah pada kaki ibumu, di sanalah surga. Ada beberapa perkara yang ditekankan dalam ayat ini. Nih ibu ya, dalam ayat ini yang tadi ibu baca, wa ahsinu bil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik dengan kedua orang tua. Ini sebenarnya dalam ilmu bahasa Arab ya. Ini yang ditekankan nih. Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk berbuat baik kepada orang tua ketika mereka mencapai masa tua. Karena pada masa itu biasanya orang tua sudah tidak mampu. Betul Ibu ya? Secara fisik, materi, ya, dan yang lainnya. Maka ini sangat ditekankan di keadaan seperti ini. Kemudian juga bentuk berbuat baik pada orang tua, Allah memotivasi agar kedua orang tua tinggal bersama kita. Kalau memang memungkinkan. Ya, kalau memang memungkinkan, tatkala mereka di sisimu, bukan malah anak-anak itu menitipkan di panti
ganti jompo faliyadzubillah ya, jangan ya. Maka ini termasuk kedurhakaan ya, kecuali ada udzur, ya. Dan yang lainnya Ibu, Masya Allah ini dalilnya banyak sekali. Dan yang paling keempat mungkin Ibu, yaitu dalil keempat, yaitu di surat apa Ibu? Surat An-Nisa ayat 36. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, dalil keempat ini adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, yaitu berusaha kesyirikan. Dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah Allah untuk beribadah kepadanya dengan perintah Allah, yaitu memerintahkan agar meninggalkan kesyirikan. Hal ini pun menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sah jika disertai dengan ibadah kepada selain Allah. Nah, ini maksudnya. Maksudnya adalah beribadah kepada Allah tidak akan sah jika diikuti dengan ibadah selain Allah juga. Maka ini yang disebut dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Maka saya kemarin sampaikan bahwa orang-orang yang mempersekutukan Allah itu, mempersekutukan itu artinya apa? Menjadikan yang lainnya itu satu dengan Allah gitu. Kita menyembah Allah, kita menyembah lainnya. Kadang-kadang menyembah selainnya, kita menyembah Allah juga. Nah, yang disebut menyembah kembali kepada makna dari ibadah seperti itu. Maka di sini sebutkan Ibu ya, pada ayat yang mulai ini itu ada dua keumuman. Syai'an, kata syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian atau sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Syai'an atau sesuatu apapun ini adalah kalau bahasa kita tuh dalam bahasa Arab itu namanya nakiroh ya. Nakiroh itu artinya kontennya adalah larangan, maka diberikan faedah keumuman sehingga mencakup seluruh sekutu. Syai'an itu apapun, pokoknya nakiroh, tidak dibentuk apa saja. Bisa bentuknya hewan, bisa bentuknya malaikat, bisa bentuknya jin, wali, batu, pohon, dan barang-barang yang lainnya. Ya, itu makna dari syai'an. Jadi apapun yang dijadikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu apapun bisa berbentuk, itu bisa menjadi sekutu buat Allah Subhanahu wa taala, bentuknya pohon, apa saja, karena bentuknya umum. Kemudian kata wala tusyriku, janganlah kalian berbuat kesyirikan. Maka di sini disebutkan artinya janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan apapun, baik syirik kecil maupun syirik besar, syirik khafi maupun syirik uluhiyah, asma wa sifat. Ini mencakup demikian Ibu. Syirik dalam masalah asma wa sifat, syirik dalam masalah rububiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, kemudian syirik khafi, kemudian juga syirik besar apalagi, itu semua tertangkum di situ. Wala tusyriku bihi, wala tusyriku bihi, janganlah kalian berbuat kesyirikan. Syirik apa saja? Yang disebut dengan syirik banyak ya. Syirik dalam uluhiyah, menyembah kepada selain Allah. Syirik dalam rububiyah, meyakini bahwa selain Allah ada yang menciptakan. Itu syirik dalam rububiyah. Syirik dalam asma wa sifat. Ya, syirik dalam asma wa sifat juga demikian. Ketika kita meyakini Allah itu maha melihat, maha melihatnya hanya Allah itu berbeda dengan melihatnya kita. Ternyata Ibu ada yang meyakini, oh ada dia bisa melihat nerawang dari jauh. Itu namanya dukun. Dan dia tidak bisa sebenarnya. Dia hanya diberitahu oleh siapa? Syaitan, jin, ya. Dan seterusnya ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya pembahasan yang pertama ini saya cukupkan ya, walaupun sebenarnya kalau kita lanjutkan masih banyak. Kesimpulan dari bab pertama ini Ibu, bahwa makna dari tauhid, dan ini anjuran agar kita menjadi orang yang bertauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam apa? Dalam masalah beribadah, dalam masalah perbuatan Allah, dalam masalah asma wa sifat. Ya. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan lawan dari tauhid. Apa, Ibu? Syirik, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebut dengan tauhid. Ya. Tapi dengan ada yang memberi syarat. Kalau dia ridho disembah maka disebut tauhid. Kalau tidak ridho seperti malaikat tidak ridho. Malaikat disembah tidak ridho, maka bukan namanya tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Itu inti dari pembahasan di bab pertama ini, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, subhanallah ya, 4 pertemuan ini menjadikan kita mudah-mudahan banyak ilmu, dan insya Allah kita akan lanjutkan bab yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga, yakni bab mengenai fadlu tauhid wa ma yukaffir minadz dzunub, yakni keutamaan tauhid dan kemudian juga dosa-dosa yang akan diampuni dikarenakan orang-orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan seperti apa, Ibu-ibu? Dan insyaallah lebih menarik lagi kita ini ya, karena ternyata orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu mau minta diampuni atau tidak, ternyata orang yang bertauhid itu sudah otomatis diampuni. Subhanallah, Ibu ya. Tapi seperti apa penjelasannya kita akan jelaskan di pekan akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, ada waktu yang 2-3 menit. Jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Ada, Ibu-ibu? Baik. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkahi olehnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah buat kita semua ya, dan memberikan ganjaran dan pahala buat ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk beribadah di pagi hari ini. Dan kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.